Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan dosen. Perkenalkan, nama saya Stefan Johan Andre Nirmala, NIM 2112011 dari Prodi Teknik Industri semester 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Unika Musi Caritas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang min mapping dan materi dan contoh soal. Selamat menyaksikan. Regresi linear merupakan prosedur statistikal yang paling banyak digunakan sebagai metode peramalan karena relatif lebih mudah dipahami dan hasil peramalan dengan metode ini lebih akurat dalam berbagai situasi. Dalam metode regresi linear, pola hubungan antara suatu variabel yang mempengaruhinya dapat dinyatakan dengan suatu garis lurus. Persamaan regresi linear dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Jadi A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Jadi nilai B N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Keterangan dari Y adalah besarnya A nilai yang diramal variabel tidak bebas. A itu nilai tren pada periode dasar, B tingkat perkembangan periode yang diramal, X unit tahun yang dihitung dari periode dasar atau variabel bebas. Seperti kita lihat pada tabel 3.1, ada penjualan Y itu penjualan, X itu periode, X kuadrat itu periode kuadrat, dan XY itu adalah perkalian antara penjualan dan periode. Dari sini sudah kelihatan dan sudah ada hasilnya bahwa penjualan Y 455, periode X itu 55, X kuadrat itu 385, dan XY 2680. Dari nilai-nilai tersebut sudah dapat ditemukan bahwa B sama dengan 10 dalam kurung 2680 tutup kurung min buka kurung lagi 455 tutup kurung buka kurung lagi 55 tutup kurung per 10 buka kurung 385 min 55 kuadrat sama dengan 2,15, dan nilai A 455 per 10 min 2,55 per 10. Hasilnya adalah 33,675. Dari nilai itu sudah ada hasil, yaitu Y 33,675 ditambah 2,15 X. Y sama dengan 33,675 plus 2,15 X 11 sama dengan 57,325. Y sama dengan 33,675 plus 2,15 X 12 sama dengan 59,325. Y sama dengan 33,675 plus 2,15 dikali 13, hasilnya adalah 61,325. Sedangkan Y hasil akhirnya Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 dikali 14, hasil akhirnya adalah 64,475. Penjelasan selanjutnya adalah rata-rata bergerak tunggal. Metode rata-rata bergerak tunggal merupakan metode yang mudah perhitungannya. Tujuan utama dari penggunaan metode rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan randomness dalam deret waktu. Metode rasio rata-rata bergerak mula-mula memisahkan unsur tren siklus dari data dengan menghitungkan rata-rata bergerak yang jumlah unsurnya sama dengan panjang musiman. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan sigma X I per T. I sama dengan 1. F T plus 2 sama dengan sigma 1 plus T plus 1, bawahnya T sama dengan 2, XI per T. Dan
Ft plus 3 sama dengan sigma T plus 2 I sama dengan 3 Xi min T dan seterusnya. Dengan Ft plus 1 sama dengan peramalan pada periode T plus 1. Xi itu nilai aktual dan T adalah jumlah observasi rata-rata bergerak. Seperti pada contoh 3.2 pada tabel berikut, ada bulan, data rata-rata bergerak 3 bulanan, dan rata-rata bergerak 5 bulanan. Yang pertama bulan 1, datanya 386, rata-rata bergerak 3 bulanan 0, dan rata-rata bergerak 5 bulanan 0, dikarenakan belum sampai 3 bulan dan 5 bulan. Yang kedua 340, sama juga rata-rata bergerak 3 bulanannya 0, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya 0. Bulan ketiga 350, rata-rata bergerak 3 bulanannya masih 0, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya masih 0 juga. Ke bulan yang keempat 368, rata-rata bergerak 3 bulanannya sudah ada, yaitu 372, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya masih belum ada. Bulan kelima datanya 425, rata-rata bergerak 3 bulanannya 366, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya masih 0. Di bulan yang ke-6 datanya 440, rata-rata bergeraknya 394,3, rata-rata bergerak 5 bulanannya sekarang ada 381,8. Sekarang masuk ke bulan yang ke-7, datanya 410, dan rata-rata bergerak 3 bulanannya 411, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya 392,6. Masuk bulan yang ke-8, datanya 466, rata-rata bergerak 3 bulanannya 425, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya 406, sampai dengan yang bulan ke-12, yang bulan terakhir, yaitu datanya 380, rata-rata bergerak 3 bulanannya 351,7, dan rata-rata bergerak 5 bulanannya 386,2. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai pemulusan eksponensial tunggal. Metode pemulusan pertama kali dikembangkan oleh para ahli penelitian operasional pada akhir tahun 1950. Sejak tahun 1960-an, konsep pemulusan eksponensial telah tumbuh menjadi metode praktis dengan penggunaannya yang sangat luas, terutama dalam peramalan persediaan. Metode eksponensial ada dua tujuan. Yang pertama, untuk memperkenalkan metode ini secara luas kepada para akademisi dan para praktisi secara meluas, dan yang kedua, untuk menunjukkan kebaikan dari metode ini secara teoritis. Di dalam exponential smoothing, pemulusan eksponensial, kita berusaha menunjukkan adanya karakteristik dari smoothing dengan menambahkan suatu faktor yang sering disebut dengan smoothing constants, konstanta pemulusan, dengan simbol alpha atau A. Pemulusan eksponensial dalam bentuk sederhana tidak memperhitungkan pengaruh tren, sehingga nilai A sangat kecil dan tidak dapat dihilangkan. Nilai-nilai A yang rendah lebih cocok bila permintaan produk relatif stabil, yang berarti tanpa tren atau variasi siklikal. Kasus sederhana dari pemulusan eksponensial adalah pemulusan eksponensial tunggal dengan rumus sebagai berikut. Ft plus 1 sama dengan A dalam kurung Xt tutup kurung plus buka kurung lagi 1 min A tutup kurung Ft, di mana Xt adalah nilai aktual terbaru, Ft peramalan terakhir, Ft per 1 peramalan untuk periode yang mendatang, dan A adalah konstanta pemulusan. Seperti pada contoh tabel pada 3.3, yang pertama ada bulan, yang kedua periode waktu, yang ketiga nilai pengamatan, dan nilai pemulus eksponensial A sama dengan 0,2. Pada bulan yang pertama, bulan Januari periode waktu 1, nilai pengamatan 286 dan nilai pemulusannya masih 0. Dan bulan yang kedua Februari, nilai pengamatannya 340, nilai pemulus eksponensialnya 378. Yang ketiga bulan Maret periode waktu 3, nilai pengamatannya 390 dan
nilai pemulus eksponensialnya sudah sampai 376,800. Sampai dengan bulannya Desember periode waktu 12, nilai pengamatan 380, nilai pemulus eksponensialnya mencapai 384,785. Yang penjelasan selanjutnya adalah perencanaan operasi. Perencanaan operasi digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan didasarkan pada hasil peramalan dan persediaan yang ada. Perencanaan operasi merupakan pegangan untuk merancang jadwal untuk produksi. Fungsi lain perencanaan operasi adalah yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua itu menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga itu sebagai alat monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi. Yang keempat mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana produksi. Yang kelima itu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Untuk melakukan perencanaan produksi dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengendalikan persediaan, pengadaan persediaan dapat dilakukan pada saat kapasitas produksi di bawah permintaan atau demand dan digunakan pada saat berada di atas kapasitas produksi. Yang kedua, dengan mengendalikan jumlah tenaga kerja, perubahan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan sesuai dengan laju produksi yang diinginkan. Yang ketiga, mengadakan subkontrak untuk menaikkan kapasitas perusahaan pada saat perusahaan dalam keadaan sibuk, maka perusahaan dapat melakukan subkontrak yang bersifat jangka pendek. Yang keempat, mempengaruhi permintaan pada saat tertentu dapat diadakan potongan harga untuk pemberian hadiah atau layanan-layanan khusus. Dalam perencanaan operasi dapat diklasifikasikan menjadi dua metode, yaitu metode pertama metode kualitatif seperti rasio persediaan, konsensus manajemen, grafik, dan sebagainya. Yang kedua metode kuantitatif seperti heuristik, model matematik, simulasi, dan sebagainya. Berikut di bawah ini pembahasan perencanaan operasi yang berawal dari hasil peramalan untuk 12 periode. Ada 12 bulan. Peramalan bulan pertama 10/3, peramalan kedua 11/7, peramalan ketiga 11/5, dan selanjutnya. Ada juga kumulatif. Peramalan bulan pertama itu 10/3, peramalan kedua itu 22 dan 0, peramalan ketiga 23 dan 5 sampai dengan yang bulan ke-12. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil peramalan kita akan melakukan rencana produksi untuk 12 periode. Pada rencana 1 tingkat produksi adalah 70 unit tiap bulan dengan menganggap persediaan awal adalah 340 unit. Pada rencana 2 tingkat produksi 120 unit per bulan untuk 6 bulan pertama dan 60 unit per bulan untuk 6 bulan terakhir. Dengan persediaan awal 100 unit sehingga hasil akhir persediaan seperti pada tabel berikut. Tabel 3.2 rencana produksi melingkupi bulan, peramalan, kumulatif, persediaan awal, produksi, rencana produksi 1 persediaan akhir, persediaan awal, rencana produksi 2 produksi, dan persediaan akhir. Seperti yang telah kita lihat pada tabel berikut, jika saya menjelaskan terlalu panjang nantinya, jadi kita langsung saja ke pengawasan dan perencanaan persediaan. Persediaan mempunyai arti sangat penting bagi perusahaan, yaitu untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang dilakukan berturut-turut untuk memproduksi barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Persediaan adalah sumber daya tertahan yang digunakan untuk proses lebih lanjut. Sumber daya tertahan ini dimaksudkan untuk mengatur kegiatan produksi pada sistem manufaktur atau sistem non-manufaktur. Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, pengatur atau proses penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan adalah sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Ada beberapa alasan diadakannya persediaan dalam suatu sistem. Fungsi persediaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persediaan cadangan. Dalam sistem persediaan terdapat ketidakpastian dalam pemasokan, permintaan, dan tenggang waktu.
Persediaan yang diadakan untuk menghilangkan risiko ketidakpastian di atas disebut dengan stok pengaman, safety stock. Yang kedua, persediaan di dalam lot size atau dalam jumlah besar. Persediaan dalam lot size memungkinkan produksi dan pembelian lebih ekonomis dengan memproduksi barang dalam jumlah besar akan memberikan kemungkinan biaya produksi akan lebih ekonomis. Yang ketiga itu persediaan antisipasi. Perusahaan perlu melakukan antisipasi terhadap ketersediaan bahan dan perubahan harga yang diakibatkan oleh penurunan persediaan dan kenaikan permintaan. Masalah umum persediaan di dalam suatu sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah kuantitatif dan masalah kualitatif. Kuantitatif adalah semua hal berhubungan dengan penentuan kebijakan persediaan, sedangkan kualitatif adalah semua hal yang berhubungan dengan sistem pengoperasian persediaan. Selanjutnya adalah komponen biaya dalam rangka menentukan persediaan. Unsur-unsur biaya terdapat dalam rangka persediaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu biaya pembelian. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan secara individu. Yang kedua itu biaya pengadaan. Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis, yaitu biaya pemesanan ordering cost dan biaya persiapan stok cost. Yang ketiga itu biaya penyimpanan. Biaya simpan, biaya yang berkaitan dengan penyimpanan suatu barang dalam persediaan untuk suatu periode waktu tertentu. Ada beberapa biaya penyimpanan, antara lain sudah kita lihat. Kita lanjut ke economic order quantity atau EOC. Persediaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah pemesanan yang ekonomis. Economic order quantity. Untuk menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis, perusahaan hendaknya dapat meminimasi biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan holding cost. F. Harris sekitar tahun 1915 mengembangkan sebuah formula yang dikenal sebagai formula Wilson. Formula ini kemudian dikembangkan menjadi formula untuk model persediaan. Awal mula adanya model EOQ didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Ada 6, itu dibaca aja. Kita langsung yang ke-6. Satuan barang merupakan produk tunggal, tidak ada interaksi dengan produk lain. Model persediaan EOQ digambarkan sebagai berikut. Itu ada penggambarannya. Kita lihat bersama-sama dan kita pahami. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode ke-0 jumlah persediaan yang ada di tangan adalah sebesar Q, kemudian berkurang stoknya dan menurun secara linear sesuai dengan penggunaan. Pada saat persediaan mencapai titik R, yaitu pada TI, dilakukan pemesanan sejumlah Q unit. Material dikirim dari agen selama L hari. L adalah lead time, waktu tenggang, yaitu waktu pada saat dilakukan pemesanan sampai barang datang di gudang. Barang jumlah Q akan datang di gudang G pada saat T2. Total biaya tahunan yang terjadi adalah total biaya sama dengan biaya pemesanan plus biaya simpan plus biaya material. A. Biaya pesan sama dengan PA per Q, dengan P adalah biaya pesan setiap kali pesan, A permintaan per periode, Q adalah jumlah pemesanan optimal. B. Biaya simpan sama dengan H Q per 2, dengan H adalah biaya simpan unit atau periode, Q adalah jumlah pemesanan optimal. Yang C itu biaya material sama dengan MA, dengan M adalah harga material unit. Untuk mencari rumus persediaan model Q, EOQ didapat dari persamaan berikut. TC sama dengan PA per Q plus HQ per 2 plus MA. D TC per DQ sama dengan min PA per Q kuadrat plus H per 2. Min PA per Q kuadrat plus H per 2 sama dengan 0, dan Q sama dengan akar 2P2 per H, 2PA per H. Rumus Q memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Beberapa kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada 5 kelemahan. Yang paling penting adalah kelemahan biaya persiapan yang diasumsikan tetap ternyata sering dapat dikurangi. Yang lainnya dibaca sendiri. Yang ketiga contoh 3.4.
Contoh soal ini, diketahui permintaan tiap tahun adalah 2000 unit, biaya simpan Rp 3.000 unit, dan biaya pesan Rp 30.000 setiap kali pesan, dan harga material Rp 10.000 7 unit. Tentukan jumlah pemesanan optimal. Q sama dengan akar 2 buka kurung 30.000 tutup kurung 2000 per 3000. Hasilnya adalah 200 unit. Untuk mencari nilai Q dapat dicari dengan cara coba-coba dan dengan menghitung total biaya yang terjadi untuk biaya pesan dan biaya simpan seperti pada tabel berikut. Ada ukuran lot Q, biaya simpan HQ per 2 Rp, biaya pesan PAQ Rp, total biaya variabel tahunan Rp. Itu dapat kita lihat. Tabel di atas mengilustrasikan total biaya variabel tahunan untuk nilai Q yang berbeda-beda. Total biaya variabel tahunan terkecil tercapai pada saat Q sama dengan 200 unit. Grafik ekonomi order quantity EOQ dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Yang selanjutnya adalah Economic Production Quantity EPQ. Economic Production Quantity adalah pengembangan model persediaan di mana pengadaan bahan baku berupa komponen tertentu diproduksi secara massal dan dipakai sendiri sebagai subkomponen suatu produk jadi oleh perusahaan. Sebaliknya, laju pemakaian komponen diasumsikan lebih rendah dari laju kecepatan produksi komponen sehingga menghasilkan keputusan heran berapa jumlah lot yang harus diproduksi dengan biaya total persediaan dan biaya produksi dapat minimal. Karena tingkat produksi P bersifat tetap dan konstan, maka model EPQ juga disebut model dengan jumlah produksi tetap. Tujuan dari model EPQ adalah menentukan beberapa jumlah bahan baku yang harus diproduksi, sehingga meminimasi biaya persediaan yang terdiri dari biaya setup, biaya produksi, dan biaya penyimpanan. Model matematis persamaan EPQ ini dapat dikembangkan melalui gambar titik 4. Kita langsung lihat saja gambar yang titik 4 itu model EPQ, dan Q buka kurung P per D tutup kurung per 2P sama dengan E. Q per 2 min QD per 2P sama dengan 1 min D per Q, Q per 2. V sama dengan SA per Q plus H, 1 min D per P, Q per 2. dV per dQ sama dengan min SA per Q kuadrat plus H per 2, 1 min D per P sama dengan 0. Q 0 sama dengan akar 2 SA per H buka kurung 1 min D per P, D atau P tutup kurung, dengan keterangan S itu adalah setup cost, A itu adalah kebutuhan tahun, H itu adalah biaya simpan tahun atau unit, V adalah total biaya variabel tahun, Q jumlah produksi, D tingkat kebutuhan per hari, P tingkat produksi untuk hari. Contoh 3.5, suatu perusahaan elektronik memproduksi rice cooker. Permintaan rice cooker bersifat tetap dan diketahui sebesar 6.500 unit per tahun. Rice cooker dapat diproduksi dengan kecepatan produksi 120 unit per hari. Biaya setup setiap siklus produksi Rp 200 dan biaya simpan Rp 30 unit tahun. Bila diketahui dalam suatu perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka tentukan kebijaksanaan perusahaan untuk produksi rice cooker tersebut. Yang pertama kita harus mencari yang diketahui. Yang diketahui A adalah 6.500 unit per tahun, P itu 120 unit per hari, dan H itu Rp 30 unit per tahun, dan D 6.500 unit per 250 hari sama dengan 26 unit per hari. Kita rubah jadi dari 6.500 unit menjadi 26 unit per hari. Yang S itu adalah Rp 200. Q kita menggunakan rumus yang ini, yang Q 0 sama dengan akar 2SA per H 1 min DP. Q0 sama dengan akar 2 kali 200 dikali 6.500 per
buka kurung 1 min 26 per 120 sama dengan 333 unit. Untuk penutup, yang pertama itu tes formatif. 1. Peran peramalan di beberapa bagian dalam organisasi antara lain. Yang kedua, peramalan dapat didasarkan atas bermacam-macam cara. Sebutkan cara tersebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan persediaan dan fungsi persediaan. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik diberikan oleh dosen atau secara teliti melalui pengajaran terprogram. Selalu perlu dibuat diagnosa yang baik tentang kelangsungan guna proses belajar. Yang ketiga, tindak lanjut. Yang keempat adalah kunci jawaban. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada beberapa metode juga. Jadi sekian tentang penjelasan dari Stefan Johan Andre Nirmala. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Pagi menjelang siang, dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang perencanaan proses. Apa saja yang berkaitan dengan perencanaan proses? Yang pertama itu audit situasi. Audit situasi dilaksanakan dengan memeriksa data prestasi beberapa masa lalu untuk mendapatkan informasi pengenalan diri sendiri saat ini di sini dengan segala dimensinya. Apa, siapa, mengapa, untuk apa, di mana, bagaimana, dan berapa. Untuk melihat berbagai aspek kekuatan dan kelemahan internal yang diketahui. Yang kedua itu ada riset masa depan. Usaha untuk memperkirakan situasi lingkungan eksternal masa depan yang akan dihadapi. Tujuan riset masa depan adalah mengenali dan mempertimbangkan dampak dari kecenderungan perkembangan faktor-faktor dalam ekonomi makro, bidang industri atau jasa, politik, perubahan sosial, teknologi, budaya, dan gaya hidup masyarakat, keamanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada asumsi-asumsi. Gabungan audit situasi internal dan riset masa depan eksternal yang dipadukan dengan melakukan metode analis, menghasilkan asumsi-asumsi atau pengadaan situasi atas berbagai faktor variabel. Yang keempat itu ada polis atau kebijakan. Perumusan polis atau kebijakan dasar dimaksudkan sebagai garis pedoman mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, dan target. Yang kelima ada rencana strategi. Garis besar ketentuan mengenai bidang-bidang utama mengenai pengembangan bisnis dan organisasi, pembaruan dan pengembangan produk, strategi persaingan dan pemasaran, strategi keuangan, strategi investasi pasaran dan sarana, strategi produksi, dan strategi sumber daya manusia. Yang terakhir ada keunggulan strategis. Perencanaan yang dengan jelas merumuskan hal-hal berikut dikatakan sudah mempunyai potensi keunggulan strategis. Yang pertama ada visi, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada taktik, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada operasi, yang keenam ada komitmen pada rencana. Yang selanjutnya ada aspek perancangan produk. Yang pertama potensi bisnis prospektif. Yang pertama ada memperkuat kompetensi inti atau mengembangkan kompetensi baru adalah aspek platform kompetensi. Yang kedua adalah memperbaiki mutu dan kapabilitas proses adalah aspek penetrasi atau ekspansi pasar. Yang kedua mampu dilaksanakan atau executable. Yang pertama ada inovasi atau ada adopsi teknologi proses adalah aspek availability. Yang kedua ada material dan energi menunjuk adalah aspek supportability. Yang ketiga ada SDM menjalankan dan merawat proses adalah aspek knowledge dan skill. Yang ketiga ada sanggup terbiayai atau affordable. Yang pertama ada inovasi, adopsi, instalasi adalah aspek investasi. Yang kedua adalah pelatihan, pengoperasian, dan perawatan teknologi adalah aspek aliran finansial. Yang keempat adalah menguntungkan, profitable. Yang pertama adalah mereduksi losses dan memaksimalkan utilisasi adalah aspek effectiveness, memaksimalkan keuntungan dan mereduksi waste adalah aspek efisiensi. Yang ketiga
Yang selanjutnya ada aspek kelayakan perencanaan proses. Yang satu, kelayakan bisnis. Membentuk kematangan kompetensi menjadi keunggulan bersaing. Yang kedua, kualitas dan kapabilitas proses mampu memenuhi keinginan konsumen dan merespon perilaku konsumen. Yang ketiga, mempertimbangkan peluang usaha dan potensi besar pasar berdasarkan siklus. Yang keempat, ada hidup produk dan portofolio usaha. Yang kelima, ada perencanaan kapasitas untuk memenuhi pertumbuhan demand, termasuk upaya dalam penetrasi dan ekspansi pasar. Yang keenam, ada mempersiapkan platform kompensasi untuk membuka peluang pasar di masa depan. Yang kedua, ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini antara lain proses general specific purpose dan metode kerja sesuai dengan kebutuhan desain dan spesifikasi produk. Yang kedua, ada teknologi proses available melalui adopsi, adjustment, upgrade, reengineering, dan inovasi. Yang ketiga, ada pengetahuan dan keterampilan tenaga operator dan teknisi maintenance untuk operasional dengan didukung pelatihan dan pembelajaran. Yang keempat, ada material dan energi dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dapat diperoleh dan dijamin pengendaliannya. Selanjutnya yang kelima, ada outsourcing, memungkinkan untuk mendukung kebutuhan proses. Yang ketiga, ada kelayakan ekonomi dan finansial. Antara lain yang pertama, evaluasi investasi teknologi proses dibandingkan nilai manfaatnya berdasarkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Untilasi, kapabilitas dan kapasitas, dan umur ekonomis. Yang kedua itu ada evaluasi biaya. Evaluasi biaya operasional dibandingkan dengan keuntungan biaya operasional mencakup pelatihan, pengoperasionalan, dan perawatan, analisa losses, dan waste untuk menaikkan keuntungan. Yang ketiga ada analis finansial, produksi impasse break even point saat pengembalian modal, analisa perbandingan manfaat biaya benefit cost ratio, dan analisa ekonomi teknik lainnya. Siapa saja sih yang berkepentingan dengan perencanaan produk? Stakeholder perencanaan produk. Yang pertama tuh bagian pemasaran. Bagian pemasaran, tenaga pemasaran yang melakukan riset potensi dan pertumbuhan pasar. Yang kedua itu ada bagian pengadaan. Bagian pengadaan ini yang pertama ada tenaga pengadaan material atau termasuk suppliernya. Yang kedua ada tenaga penggadaan fasilitas produksi atau termasuk vendornya. Yang ketiga itu ada bagian perancangan. Engineering sesuai dengan jenis proses produksinya, engineering di bidang energi dan perencanaan pabrik. Yang keempat itu ada bagian pembuatan, tenaga operator manufaktur, tenaga teknisi maintenance, mitra subkontrak atau outsourcing. Bagian pembuatan adalah bagian yang sangat dikuasai dalam teknik industri tentunya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah perancangan produk. Yang pertama itu perencanaan, penjabaran detail kerja, analisa dikerjakan sendiri atau subkontrak, studi telaah kerja, rekayasa metode kerja, pengukuran kerja, pembakuan kerja, perencanaan sumber daya, pengujian testing atau balancing, persiapan produksi. Adapun tahapan perencanaan proses ada 5. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok. Yang kedua, menentukan tempat di mananya. Yang ketiga, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang keempat tentunya mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yang kelima, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penelitian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Itulah hasil mind mapping dari Stefan Juan.
Kiranya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, selamat pagi menjelang siang. Tuhan memberkati.